Halo semua, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Bagi kalian yang merayakan, bagi kalian yang tidak merayakan, ya kalian juga ketiban untungnya kan, seperti libur bersama ya, long weekend yang panjang. Kali ini saya mau lihat ke belakang secara general, secara kolektif ya, ke belakang berhubungan dengan psikologi juga sih, karena dalam psikologi itu ada dialectical behavioral therapy DBT dan juga cognitive behavioral therapy atau CBT. Nanti saya hashtag ya. Walaupun saya bukan anak psikologi, saya anak ilmu politik, tapi saya sekali lagi saya sudah sering ke psikolog dan juga ke psikiater. Walaupun saya lebih seringnya ke psikiater karena saya lebih butuh obatnya. Kalau kamu tanya perbedaan psikolog dan psikiater, psikolog itu mendengarkan permasalahan kita lebih daripada psikiater, dan dia solusinya tuh yaitu terapi seperti dialectical behavioral therapy dan juga cognitive behavioral therapy dan hipnoterapi dan terapi lain-lainnya. Yang saya jalani sih baru CBT dan DBT. Oke, ini maaf ya kalau kalian lihat saya agak beda ya, karena beautify standar dari TikTok yang itu auto pada setiap kamu mau buat VT itu biasanya langsung otomatis standar, tapi langsung saya matikan. Bukan langsung saya matikan, tadi saya matikan ya, karena saya pengen apa adanya aja deh ya, karena kalau terlalu pakai beautiful pada standar ya, tidak diubah-ubah, keluar jadi kayak terlalu mudawi banget. Mudawi. Ya kalau filter mah tetap ya, filter itu tuh cuma menaikkan komposisi cahaya ya, karena kalau nggak jatuhnya jadi kayak uh, VT yang tidak berkualitas kalau pencahayaan kurang seperti itu. Tadi sampai mana sih? Psikologi itu ada CBT dan DBT. Intinya ya kalau DBT itu tuh dialectical behavioral therapy. Utamanya tuh prinsip utamanya tuh untuk menjadikan kamu diri kamu yang sebenarnya. Ya jadilah diri kamu yang sebenarnya, yang kamu tuh bisa tidak terlalu mendengarkan orang lain. Itu prinsip utamanya ya. Tapi sekali lagi dengarkan saya tuh grain of salt, dengan jangan terlalu dipercaya plek-plekan. Ya iyalah karena saya bukan anak psikologi. Nanti saya hashtag ya, kamu bisa belajar dari situ. Sebenarnya hampir sama dengan spiritualis New Age ya, detachment atau lepas dari kemelekatan. Kemelekatan apa? Kemelekatan duniawi, kemelekatan ego dalam diri, kemelekatan dendam, atau kemelekatan yang berhubungan dengan seseorang atau percintaan. Kalau CBT itu prinsip utamanya untuk merubah pola pikir seseorang. Ya, tekniknya terapi diajak ngobrol biasa sama kalau psikologi. Cuma mereka ya jelas ada teknik lainnya, ada dicatatnya seperti itu. Tapi bukan rekam medis, oke ya. Kepanjangan. Oke, masa lalu kalian. Sebenarnya masa lalu aku juga sih, aku pengen lihat masa lalu aku ya. Karena kalau ke psikolog tuh mahal ya, walaupun RSUD ya itu udah murah sih, udah banyak yang murah. Cuma ya tetaplah yang swasta tuh bagi saya rekomendasi lebih bagus. Contoh Takada Toar di Letos Kebayoran. Oke, itu dia utamanya sih mengenai diet wanita dan eating disorder. Tapi dia masih menjalani kalau ada yang mau untuk soal mental disorder. Karena tadi Mbak Tara Toar itu awalnya tuh dari sanatorium Dharma Wangsa, lalu dia pindah ke Letos Kebayoran. Tapi sekali lagi dia masih bisa menjalankan dialektika behavioral terapi dan yang lain-lain terapi-terapi lain seperti itu. Oke, masa lalu aku yang jujur supaya aku tuh menjalani terapi tuh nggak perlu ke psikolog terus ya. Dengan menjalani seperti ini bagi saya terapi juga kok. Terima kasih. Semoga kalian juga ada yang resonansinya ada ya. Masa lalu itu kelambangan ayahku sih ya. Dia yang sudah banyak uang dulu ya, banyak menjaga kami semua sampai dengan maut. High Priestess. Oke, ini kalau masa lalu aku ya, yang semoga kamu juga kalau ada resonansinya, bukan semoga ya, kalau kamu ada resonansinya. Katanya masa lalu kita tuh ada orang yang di atas kita, dalam artian orang tua atau seseorang yang menjaga kita dari lahir, yang dia tuh penuh 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 pertanggungjawaban, keuangannya atau kemapanannya dia limpahkan semua untuk kita demi kita. Dan dia juga selalu mengajarkan kebijaksanaan untuk supaya kita tuh selalu belajar dari pengalaman. Janganlah menjadi orang yang terlalu mendengarkan apa kata orang lain, lebih dengarkan inner wisdom, kebijaksanaan dalam diri. Dan dia juga selalu mengajarkan jika ada masalah, ada baiknya pemulihan, perdamaian, jangan banyak berantem. Atau kalau kamu mau bekerja atau apapun itu harus kamu lihat sekali lagi ya, perbaikan itu harus lebih menimba ilmu lagi. Cadangan kekuatan potensi kamu yang ada bisa kamu tingkatkan dengan pemulihan untuk lebih mempelajari sesuatu lebih lagi, untuk lebih mengenal seseorang lebih dalam lagi, atau jika ada permasalahan untuk kamu bisa selesaikan masalah itu dengan baik. Itu masa lalu aku yang sempat diajarkan oleh almarhum ayahku. Kalau saat ini ya memang aku udah ke psikolog psikiater dari tahun 2010, tapi seperti jalan di tempat ya, seperti siput. Karena kalau kata psikolog juga gimana kamu bisa bantu kamu kalau kamu masih mengulangi kesalahan yang sama terus menerus. Itu yang seperti sama aku sampaikan ke kalian kalau dalam soal pertanyaan cinta dan lain-lain ya. Jangan bergelimang dalam kesedihan kalau udah dikasih tahu A jalaninya ya sebisa mungkin A dulu, dijalanin dulu, seperti itu loh. Jadi pengalaman aku tuh aku sharing ke kalian loh sebenarnya, tapi dengan cara kalau aku belum menjalankannya dengan baik, semoga kalian bisa menjalankannya dengan baik. Memang menasihati gampang, menjalankan itu sulit ya. Untuk saat ini, lovers, keserasian.
3 piala. Personifikasi nggak kepake karena buat cewek dan cowok juga, walaupun aku lebih membaca diriku sendiri. Sekarang, oke. Ini kalau The Lovers ya, ini kelihatannya saat ini, walaupun dari zaman almarhum papaku masih hidup, aku udah diajarin untuk kamu harus ada kebijaksanaan dalam diri, jangan banyak mendengarkan orang lain, banyak memulihkan kondisi keadaan dengan lebih memahami seseorang atau lebih memahami kuliah, memahami pekerjaan, memperbaiki jika kamu ada kesalahan, jangan takut untuk minta maaf. Tapi saat ini yang terjadi, aku lebih mementingkan adalah percintaan, crossroad, pilihan, simpang jalan yang aku laksanakan dengan bisa aku katakan seenak hatiku ya. Dalam percintaan aku jalankan, banyak bercinta dari zaman aku kuliah, SMA aku masih baik ya. Kuliah tuh udah mulai kanan kiri atas bawah, aku jalanin semua percintaan, semua pilihan aku yes gitu kan. Bisa dikatakan hal yang baik itu The Lovers dalam hal ini tuh persimpangan jalan, pilihan, dan memang cinta. Tapi cinta yang tidak bisa aku pertanggungjawabkan dengan baik. Karena selanjutnya ada 3 piala. 3 piala itu bukan aku kasih sayang berdasarkan saling percaya, tapi gimana aku tuh banyak healing, healing tanda kutip terlalu cepat. Mau ngerti nggak healing dalam waktu cepat? Jadi suatu reward penghargaan harusnya belum 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 hak aku untuk rayakan, karena 3 piala itu selain kasih sayang berdasarkan saling percaya juga in general artinya tuh suatu keberhasilan yang patut dirayakan. Jadi aku merasa kayak ada suatu keberhasilan dikit aja, lagi ada teman ulang tahun atau aku ulang tahun langsung aku party ya kan, itu juga artinya suatu kebersamaan dengan teman-teman, merayakan suatu keberhasilan, jatuhnya party ya. Karena kalau di zaman dulu artinya itu ritual, kalau zaman sekarang ya merayakan sesuatu ya, merayakan sesuatu yang jatuhnya boros. Karena selanjutnya ada ini loh, 4 piala bertolak belakang dan tidak puas. Jatuhnya saat ini di usiaku yang sudah senja, aku sudah banyak merasakan suatu ketidakpuasan dalam diriku sendiri, bertolak belakang dan apa keinginanku selama ini. Seperti itu ya, sekali lagi nggak ada salahnya kalau kamu banyak ke psikolog dan ke psikiater, bukan berarti gila, tapi kita untuk menemukan jati diri kita sendiri, DBT, dan untuk bisa merubah pola pikir yang lebih baik, CBT. Dan sekali lagi tuh memang usaha itu harus dilakukan antara sang psikolog dan juga kamu. Kalau aku dalam ini aku lebih memilih ke psikiater karena psikiater tuh lebih instan, ada obat resep. Itu agak hal yang kurang baik, jangan diikutin. Semoga kalian paham aja deh, ini aku sekalian sharing. Terima kasih.